Selamat Tahun Baru, sukacita, damai, dan pengharapan baru saya rasakan di sini ketika kita akan beribadah secara online. Namun sebelum kita beribadah secara online, kita simak terlebih dahulu informasi berikut ini. Berkat rahmat dan anugerah tetap kita rasakan, walau apapun yang terjadi selama tahun 2020. Nah, bagi Anda yang rindu untuk memberikan persembahan dan persepuluhan, Anda bisa mengirimkannya di nomor rekening berikut ini. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel YouTube Rosipina, sehingga senantiasa dapat memberikan berkat kepada Anda semua yang menyaksikan program ini. Selamat beribadah dan Tuhan Yesus memberkati. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang Engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang Engkau. Tepatnya pada bulan Februari 2019 saya datang ke Jakarta. Pada saat itu ke Jakarta dengan alasan sederhana, memiliki karir yang bagus, mempunyai pengalaman kerja yang bagus, dan dengan harapan saya bisa kembali lagi ke Medan. Sesampainya di Jakarta ternyata tidak semulus yang saya bayangkan. Selama beberapa bulan, saya menganggur dan belum mendapatkan pekerjaan. Saya memutuskan untuk tinggal bersama keluarga, dan sesekali saya tinggal bersama teman saya. Saya mengirim lamaran ke banyak tempat, melakukan banyak interview, berdesak-desakan di transportasi umum, dan sekali saya pernah diusir oleh security. Saat itu saya merasa susah sekali, bahwa mungkin saya harus kembali ke Medan. Itu yang dipikiran saya. Puji Tuhan, setelah beberapa bulan menganggur di Jakarta, akhirnya saya mendapatkan pekerjaan. Ya, walaupun bukan di perusahaan yang besar, tapi cukup bagi saya untuk menimba ilmu, memiliki pengalaman pekerjaan, dan bisa mencukupi kebutuhan saya di Jakarta. Pada pertengahan 2020, Indonesia dilanda pandemi COVID-19. Pada saat itu semua sektor perusahaan terkena dampaknya, termasuk perusahaan di mana saya bekerja. Dengan terpaksa perusahaan saya merumahkan semua karyawannya, dan tanpa digaji. Pada saat itu saya mencoba berusaha untuk mencari pekerjaan yang baru, tapi tidak ada hasil sama sekali. Dan pada akhirnya pada Juli 2020 saya mendapat kabar bahwa saya di PHK. Ya, tanpa pesangon pastinya. Ketika mengetahui kabar bahwa saya di PHK, pada saat itu jujur perasaan saya marah, kecewa, dan malu. Beberapa orang tidak tahu bahwa saya di PHK. Mereka mengetahui saya hanya dirumahkan saja. Itu yang membuat saya semakin down dan memutuskan untuk kembali ke Medan. Saya memutuskan untuk bercerita dengan beberapa orang tentang masalah yang saya hadapi. Puji Tuhan, saya dikuatkan oleh Tuhan melalui orang-orang tersebut. Yang tadinya saya berpikir ke Jakarta hanya untuk mencari pekerjaan dan pengalaman kerja yang baik. Setelah itu selesai saya pulang ke Medan. Tetapi tidak. Tuhan mau saya pribadi berpengalaman dengan Tuhan melalui setiap masalah yang saya hadapi. Di tengah permasalahan yang saya hadapi untuk mendapatkan pekerjaan baru, saya bergumul kepada Tuhan. Jikalau sampai akhir Agustus saya tidak juga mendapatkan pekerjaan, maka saya memutuskan untuk kembali ke Medan. Tetapi puji Tuhan, Tuhan menjawab semuanya tepat pada waktunya. Di tanggal 24 Agustus, saya mendapatkan pekerjaan baru di salah satu perusahaan. Pergumulan dan permasalahan tidak sampai hanya di pekerjaan saja. Belum lama bekerja, saya mengalami penyakit
yang mungkin semua orang takuti pada tahun 2020 ini. Ya, saya positif COVID-19. Saya menerima kabar email tepatnya pada tanggal 1 Oktober. Saya membaca semua hasil dan bahwa saya terkonfirmasi COVID-19. Ketika saya mendengar kabar itu, saya jujur takut, sedih, bingung apa yang akan terjadi pada saya ke depannya. Selama di karantina, puji Tuhan, Tuhan Yesus selalu baik dalam kehidupan saya pribadi. Dia tidak meninggalkan saya sendiri. Itu terbukti melalui orang-orang di sekitar saya, banyak teman, kerabat, dan keluarga yang memberikan saya dukungan, semangat, serta doa, hingga akhirnya saya bisa melewati semuanya dan dinyatakan sembuh pada tanggal 10 November dengan hasil swab test negatif. Cukup lama juga penyembuhannya, sekitar 1 bulan lebih 10 hari. Banyak hal yang tak terduga yang terjadi di kehidupan saya selama tahun 2020. Mungkin Bapak Ibu Jemaat Tuhan sekalian mengalami hal yang sama, mengalami pergumulan dari segi usaha, kehidupan ekonomi keluarga, bahkan karir. Dan saya juga tidak tahu apa yang akan terjadi kepada saya dan kepada jemaat sekalian di tahun 2021 ini. Tapi saya terlampau yakin dan percaya bahwa Tuhan selalu menolong dan memberi kekuatan setiap musim kehidupan yang akan kita lalui. Oleh sebabnya saya mendorong kita semua agar saling mendoakan agar kita selalu memiliki pengharapan dan iman di dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat menjalani tahun 2021, selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur tahun 2020 sudah berlalu. Saya yakin dan percaya kita semua merasakan kebaikan, pertolongan, dan penyertaan Tuhan. Ini hari yang baru, tanggal 1 tahun 2021. Mari kita datang dengan penuh keyakinan bahwa Allah yang kita sembah, Dia juga Allah yang akan menyertai selama tahun ke depan. Mari kita datang dengan segenap hati kita naikkan ucapan syukur kita terima kasih Tuhan. Sebab Tuhan Yesus terlalu baik buat kita. Kita boleh ada sampai dengan hari itu semua karena kemurahan Tuhan. Sebelum kita memulai ibadah pada pagi hari ini, mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang mengasihi kami bersyukur Tuhan. Kami berterima kasih untuk setiap kebaikan, penyertaan Tuhan. Hari yang baru, tahun yang baru Tuhan berikan. Kami percaya bahwa penyertaan Tuhan tidak pernah habis dalam kehidupan kami. Dan pada pagi hari Tuhan kami mau datang membawa setiap pujian dan penyembahan kami. Kami bangga Tuhan memiliki Engkau Allah dalam kehidupan kami. Kami mau memulai ibadah kami pada pagi hari ini. Layakkan setiap kami Tuhan untuk datang menyembah, memuji, membesarkan nama-Mu. Di dalam nama-Mu Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.
bersyukur padamu Tuhan, sebab kasih setiamu di dalam hidupku, anugerahmu besar bagiku. Di setiap langkahku ku memujimu. Ku bersyukur padamu Tuhan, sebab kasih setiamu di dalam hidupku, anugerahmu besar bagiku. Di setiap langkahku ku memujimu. Bersyukur padamu Tuhan, sebab kasih sayangmu di dalam hidupku, anugerahmu besar bagiku. Di setiap langkahku ku Beri kemuliaan buat Tuhan kita. Terima kasih Yesus, kami bersyukur kepadamu Tuhan atas segala kebaikan, kesetiaan-Mu Tuhan. Terpujilah namamu Tuhan Yesus. Kami mau menyembah, membesarkan namamu lebih lagi. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. 2021 berjalan bersama Tuhan. Denganmu Tuhan. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu. Kau pegang hidupku.
kita siapkan hati kita mau mendengar kebenaran firman Tuhan. Masuk hadirat-Mu Tuhan, dengan korban pujian. Masuk hadirat-Mu Tuhan, berhiaskan kekudusan. Di hadapan hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kedamaian. Di hadapan hadirat-Mu Tuhan, ku nampak hadirat-Mu Tuhan, dengan korban pujian. Masuk hadirat-Mu Tuhan, berhiaskan kekudusan. Di hadapan hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kedamaian. Di hadapan hadirat-Mu Tuhan, ku nampak Sidang jemaat, mari kita bersatu hati di dalam doa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, oleh karena kebaikan-Mu, kasih-Mu yang begitu besar dalam hidup kami, sehingga hari ini Tuhan,
kami bisa beribadah. Secara khusus kami mengucap syukur karena Tuhan sudah menolong kami untuk ada di tahun yang baru, tahun 2021. Kami mau siapkan hati kami mau mendengarkan pesan Tuhan untuk hidup kami. Apa yang harus kami hidupi selama tahun ke depan. Kami percaya penyertaan Tuhan sempurna dalam hidup kami. Memberkati hamba-Mu ini Tuhan yang akan menyampaikan isi hati-Mu. Biarlah setiap pesan, setiap perkataan yang keluar dari mulut hamba benar-benar berasal daripada Tuhan. Yang akan menguatkan dan meneguhkan iman setiap anak-anak-Mu yang mendengarkannya. Terima kasih. Kami berdoa juga buat umat-Mu dimanapun mereka berada saat ini yang mendengarkan firman Tuhan. Roh Kudus bekerja menjamah setiap mereka. Mereka yang lemah dikuatkan, mereka yang sakit disembuhkan. Mereka yang berbeban berat, mereka diberikan kekuatan dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sambut firman-Mu dengan penuh ucapan syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan. Saya sungguh mengucap syukur kepada Tuhan karena hari ini saya diberikan kesempatan untuk menyampaikan pesan Tuhan secara khusus di momen awal tahun. Betul-betul di awal tahun. Di 1 Januari 2021. Bicara mengenai tahun baru, setiap kita pasti wah senang ya. Saya sendiri pun saya antusias dengan tahun 2021 ini. Tapi di satu sisi juga saya merasakan ada apa ya di tahun 2021 ini ya. Karena apa? Karena kita sudah melewati tahun 2020. Coba kita ambil waktu sejenak, kita kembali memflashback apa yang terjadi di tahun 2020. Dari tahun 2020 awalnya ya, di tanggal 1 2020 kita sudah diperhadapkan dengan banjir di Jakarta. Masalah demi masalah, belum lagi pandemi di bulan Maretnya. Dan sampai hari ini pun akhirnya kita merayakan tahun baru di rumah masing-masing. Itu tahun 2020 Bapak Ibu. Sangat mengejutkan buat kita semua. Nggak ada yang pernah tahu ini ada pandemi di tahun 2020 masuk ke Indonesia. Bulan Maret. Sehingga apa akhirnya semua sektor yang ada di pemerintahan ini. Kesehatan, ekonomi, IHSG. Dari 6.000-an turun ke 3.900. Wah orang udah pada panik semuanya. Kita masuk kepada resesi ekonomi. Waduh. Itu tahun 2020 nih. Nah sekarang kita ada di tanggal 1 2021. Apa yang ada di pikiran kita saat ini Bapak Ibu? Coba. Apa yang ada di pikiran kita? Satu sisi kita optimis ya. Wah tahun 2021 apalagi ditambah dengan berita vaksin yang sudah diproses ya sampai hari ini dan siap didistribusikan ke seluruh rakyat Indonesia. Tapi masih ada problem baru lagi. Karena apa? Karena ada mutasi-mutasi barunya lagi. Ada generasi baru dari virus COVID-19 ini. Nah itu tuh, gimana kita menyikapinya? Apakah kita menyikapi dengan optimisme yang dari Tuhan sendiri atau kita justru yang satu ini yang sering jadi permasalahan? Yaitu ketakutan. Yes, ketakutan. 2020 banyak sekali anak-anak Tuhan yang mengalami ketakutan Bapak Ibu. Sekarang ada di tahun 2021. Tahunnya sudah baru. Ketakutannya gimana nih? Kita udah tinggalin di tahun 2020 atau kita mau bawa di tahun 2021. Terus kita isi 2021 dengan ketakutan. Ada hal yang menarik yang saya ingin sampaikan mengenai hal ketakutan ini Bapak Ibu. Ketika kita takut, sebenarnya kita takut itu kepada sesuatu yang lebih besar dari kita. Ya, sesuatu yang lebih besar dari kita. Sesuatu yang lebih hebat dari kita. Sesuatu yang lebih kuat dari kita. Sesuatu yang lebih, pokoknya sesuatu yang lebih dari kita. Itu kita ketakutan. Dan kita sadar diri, kemampuan kita itu sangat kecil. Itu yang menjadi indikator, itu yang menjadi hal yang membuat kita ketakutan Bapak Ibu. Di tahun 2021 ini, kalau kita berfokus kepada diri kita, yang mana ya kita tahu kita manusia terbatas.
rasanya sulit untuk kita menghadapi tahun 2021. Ditambah lagi sejarah tahun 2020 yang kita sudah lalui ya. Wow, sangat memberikan kesan yang tidak baik Bapak Ibu tahun 2020. Tapi hari ini tentunya saya tidak sedang mengabarkan sesuatu yang menakutkan lagi nih buat kita. Karena apa yang dari Tuhan ini memberikan pembebasan buat setiap kita Bapak Ibu. Apa yang dari Tuhan memberikan kekuatan bagi kita. Apalagi ini bicara mengenai tahun. Sementara kalau kita dipercayakan tahun untuk kita jalani, saya percaya Tuhan yang mempercayakan hal tersebut. Kalau kita masih bernafas Bapak Ibu, kalau kita masih bernafas, masih bisa lihat suami, istri senyum sama kita, anak-anak bisa mengasihi kita, orang tua bisa mengasihi kita, masih ada di sekitar kita. Itu berarti Tuhan masih memberikan kepercayaan hidup kepada kita dan untuk kita lalui. Nah, tetapi bagaimana kita menghidupinya sekarang? Ketakutan sering menjadi masalah bagi orang percaya Bapak Ibu. Nah, tahun yang baru ini satu sisi tahun yang baik, satu sisi tahun yang penuh dengan optimisme karena sesuatu dimulai sesuatu dengan yang baru. Karena saya percaya bahwa setiap kita suka dengan hal yang baru ya. Tetapi ada yang menarik dari awal tahun. Kenapa? Karena di awal tahun ini kita berhadapan dengan yang namanya misteri. Ya. Di awal tahun kita berhadapan dengan misteri. Misteri tahun 2021. Apa sih misteri? Misteri ya sesuatu yang kita nggak ketahui. Anak-anak yang lagi sekolah, misterinya, aduh saya naik kelas nggak ya tahun ini ya. Mereka yang kuliah, aduh saya lulus nggak ya. Mereka yang berkeluarga juga punya problemnya sendiri. Orang tua, mungkin Bapak Ibu yang sudah lanjut usianya berpikir, Tuhan, saya masih bisa nikmatin tahun 2021 enggak ya? Atau saya sudah ke rumah Bapak ini? Atau saya kira-kira saya masih ada enggak ya? Nah, hal-hal seperti ini Bapak Ibu yang seringkali menjadi faktor ketakutan buat kita semua. Setiap kita punya hal yang menjadi ketakutan. Kita akan melihat bersama-sama firman Tuhan. Hari ini temanya adalah Immanuel. Panitia mimbar secara khusus memikirkan apa yang hendak disampaikan kepada umat Tuhan di Rosipina secara khusus. Yaitu mengenai Immanuel. Kita akan belajar bersama-sama. Di dalam Matius pasal yang pertama ayat yang ke-23. Saya akan bacakan firman Tuhan. Matius pertama ayat yang ke-23. Demikianlah firman Tuhan. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan mereka akan menamakan dia Immanuel. Yang berarti Allah menyertai kita. Amin. Bapak Ibu di Matius pasal yang ke-1 ini, ayat yang ke-23, belum lama ini kita merayakan Natal ya, tanggal 25 kemarin. Nah saya mau singgung sedikit peristiwa Natal ini ya, peristiwa di mana Tuhan Yesus lahir, kita merayakannya bersama-sama. Dan pasal 18 sampai 25 ini benar-benar menceritakan apa yang terjadi ketika Tuhan Yesus lahir. Di mana Tuhan Yesus diberikan nama, selain dia diberikan nama Immanuel, tapi dia juga diberikan nama Yesus Kristus, Sang Mesias. Nah, kitab Matius Bapak Ibu bertemakan Yesus Kristus sebagai Raja. Nah, kita bisa lihat dari pasal yang pertama, Bapak Ibu akan menemukan silsilah dari Abraham sampai Daud sampai kepada Kristus. Nah, silsilah ini bukan sembarangan ditulis Bapak Ibu. Tetapi betul-betul ingin menyampaikan. Matius menuliskan ini dengan tujuan yang sangat spesifik. Yaitu apa? Kitab Matius dituliskan untuk bangsa Yahudi. Dan bangsa Yahudi juga mereka diharapkan untuk melihat Kristus, melihat Yesus Kristus sebagai apa? Raja. Makanya silsilahnya pun udah langsung dipepetkan atau dikaitkan dengan silsilah Abraham, kemudian Daud, Raja Daud, kemudian kepada Kristus. Ini menegaskan bahwa Yesus Kristus berhak menduduki tahta Daud juga. Karena secara keturunan dia adalah keturunan Daud. Jadi dia adalah pewaris kerajaan daripada Daud itu sendiri. Bahkan sampai kepada kekekalan nantinya.
Nah, ada apa di balik kata Immanuel? Ya, ada apa di balik kata Immanuel? Kenapa begitu penting kita harus pelajari kata Immanuel ini, Bapak Ibu? Di ayat yang 23, ini adalah sebuah kutipan. Kutipan di dalam kitab Yesaya pasal yang ke-7, ayat yang ke-14. Karena apa yang dinyatakan oleh Matius ini, itu ternyata sudah terjadi 700 tahun sebelum eranya Tuhan Yesus ternyata, Bapak Ibu. Di Yesaya, apa yang terjadi di Yesaya pasal 7? Kita lihat ya Bapak Ibu ya. Supaya kita mengerti ada apa di balik kata Immanuel ini. Nah ternyata di pasal ke-7, Yesaya pasal ke-7, ini menceritakan sebuah kisah di mana ada raja yang bernama Ahaz. Ya. Ayat yang pertama saya akan bacakan Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu mau lihat juga boleh. Saya akan bacakan, ini latar belakangnya sedikit. Dalam zaman Ahaz bin Yotam bin Uzia, Raja Yehuda, maka Rezin, Raja Aram, dan Pekah bin Remalia, Raja Israel, maju ke Yerusalem untuk berperang melawan kota itu. Namun mereka tidak dapat mengalahkannya. Nah Bapak Ibu, ini ceritanya di zamannya Yesaya 700 tahun sebelum Tuhan Yesus. Ada Raja Ahaz. Raja Ahaz ini adalah Raja Yehuda. Ya, Raja Yehuda. Nah, Raja Yehuda ini adalah raja-raja yang terkenal, mereka takut akan Tuhan. Nah, kan waktu itu Israel dan Yehuda terpisah. Nah, Raja Pekah bin Remalia dan Rezin, Raja Israel, ya Raja Israel dan Raja Pekah ini bersatu mau menyerang Raja Ahaz. Ini raja-raja yang gak takut akan Tuhan ini. Dia mau menyerang Raja Ahaz yang takut akan Tuhan. Nah akhirnya firman Tuhan datang kepada Yesaya di ayat yang ketiga. Berfirmanlah Tuhan kepada Yesaya, baiklah engkau keluar menemui Ahaz, oke? Engkau dan Shear Yashub, anakmu laki-laki, ke ujung saluran kolam atas, ke jalan raya pada padang tukang penatu. Dan katakanlah kepadanya, teguhkanlah hatimu dan tinggallah tenang. Janganlah takut dan janganlah hatimu kecut. Karena kedua puntung kayu api yang berasap ini, yaitu kepanasan amarah Rezin dengan Aram dan anak Remalia. Oleh karena Aram dan Efraim dengan anak Remalia telah merancang yang jahat atasmu. Dan berkata, marilah kita maju menyerang Yehuda dan menakut-nakutinya serta merebutnya. Kemudian mengangkat anak Tabeel sebagai raja di tengah-tengahnya. Ini sampai ayat yang ke-6, saya akan bacakan Bapak Ibu. Jadi di zaman Yesaya ini, kenapa ayat 14-nya dikatakan, saya langsung lompat ke 14. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Ini dia tandanya. Kenapa? Karena gini, Ahaz itu takut akan Tuhan, tapi dia nggak percaya akan kekuatan Tuhan yang luar biasa yang akan melepaskan dia dari serangan Raja Aram dan Raja Israel tadi. Dua raja ini akan menyerang dia. Nah, Ahaz ini dia nggak percaya Tuhan, Bapak Ibu. Dia takut akan dia kenal Tuhan, tapi dia kurang percaya sama Tuhan. Dia justru mencari pertolongan kepada Raja Asyur, Bapak Ibu. Nah, Tuhan lagi kasih tahu sama Raja Ahaz, tenang. Ahaz tenang. Ya, melalui Nabi Yesaya di ayat yang keempat dikatakan, teguhkanlah hatimu, tinggallah tenang, janganlah takut dan janganlah hatimu kecut. Karena kedua potong kayu api yang berasap ini, yaitu kepanasan amarah Raja Rezin dan Aram dan anak Remalia. Gak usah takut sama mereka. Kalau bahasa sehari-harinya seperti itu kata Tuhan. Tapi yang terjadi, Ahaz justru takut. Ahaz nggak kenal siapa Tuhan. Dia tahu memang ada Tuhan yang luar biasa, tapi justru dia berfokus kepada dirinya dan akhirnya mencari pertolongan kepada selain Tuhan. Ini yang jadi problem. Makanya
Tuhan kasih jaminan kepada Ahaz. Nih loh, kalau kamu nggak percaya, ini tandanya. Ayat 14, sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Nah, ini terjadi di ayat yang ke-8. Nah, yang terjadi di dalam Matius itu sesuatu yang sama persis ya, ketika Yesaya sedang memberikan penghiburan ya, dorongan kekuatan kepada Raja Ahaz, ternyata di eranya Tuhan Yesus di Matius ini, kitab Matius kita melihat bahwa ternyata orang Israel pada waktu itu pun juga mengalami ketakutan. Karena apa? Di saat yang bersama, orang Israel pada waktu itu dijajah bangsa Romawi. Dan semua mengalami ketakutan Bapak Ibu. Dan kehadiran Kristus, ini dia yang terpenting, ternyata tidak sedang ingin memberikan pembebasan secara nation, secara kebangsaan. Tidak memberikan pembebasan secara bangsa ya, karena mereka dijajah secara bangsa, secara militer. Tapi kehadiran Yesus Kristus di Matius pasal pertama ini, dia dinamakan Immanuel. Tuhan sedang memberikan solusi, jalan keluar terhadap masalah utama, yaitu dosa. Nah, ini dia. Seringkali kita melihat bahwa semua yang terjadi, konflik ya kan, mungkin permasalahan ekonomi ataupun masalah keluarga, yaitu terpisah dari dosa. Nah, kalau saya mau sampaikan Bapak Ibu, semua hal penderitaan yang kita alami di bumi ini Bapak Ibu, akarnya itu cuma satu, yaitu dosa. Dosa. Makanya Tuhan sedang kasih tahu dengan kehadiran Kristus ke dunia, dan ini menjadi awal yang baik untuk kita tahu bersama-sama bahwa Kristus, dia adalah Immanuel. Nah, kalau di perjanjian lama tadi Yesaya, Immanuel itu kan dilambangkan, diberikan kepada seorang anak, yaitu anaknya Yesaya sendiri. Kalau Bapak Ibu baca di pasal ke-8 sampai pasal ke-9, oh ternyata wanita itu adalah istrinya Yesaya sendiri. Nah, Matius mengutip ayat itu dan menyatakan ini lagi di dalam kitab Matius, dan memberikan ayat itu untuk kehadiran Kristus yang memberikan pembebasan juga kepada setiap orang Yahudi pada waktu itu mereka di dalam penjajahan. Nah, kata Immanuel ini sendiri Bapak Ibu, artinya Allah menyertai kita. Allah bersama-sama dengan kita. Allah yang transenden, ini ada dua natur Bapak Ibu. Allah menyertai kita, kita itu manusia. Satu, gak ada ceritanya nih Allah bisa menghampiri manusia. Terlebih lagi karena manusia itu berdosa. Tetapi ketika Tuhan sendiri berinkarnasi, ya, Allah sejati mengambil rupa manusia sejati dan menjadi Allah manusia sejati, lahir melalui pribadi Yesus Kristus yang kita kenal saat ini sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, memberikan jaminan bagi kita semua akan kemenangan atas setiap segala sesuatu penderitaan yang terjadi di dunia ini, di dalam kehidupan kita. Dan ini semua mengacu kepada dosa. Kalau kita berpikir bahwa dosa bukanlah masalah, rasanya kita harus melihat lagi apakah kita kenal Tuhan gak sih? Dan seringkali Bapak Ibu, kalau kita gak tahu Allah menyertai kita, ketakutan itu tadi yang jadi masalahnya. Kita akan kalang kabut. Kita akan kalang kabut menghadapi tahun 2021. Kita mengandalkan kekuatan kita sendiri. Tetapi Bapak Ibu, Matius 1 ayat 23 mengingatkan kita semua bahwa Tuhan menyertai kita. Kalau pasal
7 dari kitab Yesaya hanya memberikan lambang bahwa iya, Tuhan menyertai Ahaz, Raja Ahaz. Allah menyertai kamu. Dengan kata lain seperti itu. Tapi Matius sendiri, ini bukan Allah menyertai kamu, tapi benar-benar Allah hadir ke dunia. Allah turun ke dunia dan menyertai manusia. Ini yang harus kita pahami betul. Dan buat apa kita mengalami ketakutan? Nah sekarang gini, ketakutan adalah buah dari dosa. Oke? Kalau Bapak Ibu dicubit masih sakit, nih, artinya Bapak Ibu masih punya kecenderungan untuk takut. Ya. Tetapi kabar gembiranya, karena Allah menyertai kita, Dia akan menyertai kita di tengah ketakutan kita juga. Jadi ikut Tuhan Yesus ya, tidak menjamin Bapak Ibu nggak ngalamin ketakutan lagi. Enggak, ikut Tuhan Yesus nggak menjamin Bapak Ibu sehat-sehat selalu. Enggak. Tapi ikut Tuhan Yesus ya, percaya Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ini membuat kita tetap tenang meskipun di dalam lembah kekelaman, meskipun di dalam badai kehidupan. Karena apa? Karena Tuhan sendiri yang sudah hadir. Nah sekarang apa? Hadirnya di mana? Di dalam hidup kita Bapak Ibu. Pertanyaannya sekarang. Benar nggak kita kenal Tuhan yang kita sembah? Atau kita seperti Raja Ahaz di dalam kitab Yesaya? Dia sembah Tuhan, dia takut akan Tuhan, tetapi dia kurang kenal sama Tuhan Bapak Ibu. Sehingga rasa takutnya mengalahkan pengenalan dia kepada Tuhan, yang mana Tuhan itu lebih besar dari semua ciptaan yang ada di muka bumi ini. Bahkan alam semesta pun tunduk kepadanya. Kita nggak tahu pandemi berakhir kapan Bapak Ibu. Bisa setahun, bisa 2 tahun. Bahkan prosesnya nggak ada yang bisa menjamin. Semua ini misteri Bapak Ibu. Awal tahun ini kita berhadapan dengan misteri. Tapi hari ini pesan firman Tuhan begitu jelas buat kita semua. Dia, Yesus Kristus, adalah Allah Immanuel. Allah beserta dengan kita. Baik di dalam suka maupun di dalam duka. Baik di dalam kesehatan maupun di dalam kesakitan. Baik di dalam kelimpahan maupun di dalam kekurangan. Yang harus kita pikirkan sebelum kita betul-betul melewati tahun 2021. Sudahkah kita memiliki pengenalan yang benar akan Tuhan? Sehingga ketakutan, kecemasan tidak menguasai kehidupan kita. Karena yang namanya hidup kan misteri. Nggak ada yang pasti. Tetapi ketidakpastian ini Tuhan sudah memberikan jaminan. Kalau kita betul-betul mengenal Tuhan Bapak Ibu. Kalau kita betul-betul bersandar kepada Tuhan. Sekarang bagaimana kita mengisi tahun 2021? Karena apa Bapak Ibu? Pernyataan Immanuel ini tidak sedang menghibur orang Israel saja. Tetapi di pasal 1 ayat 23, Immanuel ini juga sedang menghibur Yusuf yang apa? Yang syok. Karena apa? Karena peristiwa di mana Maria ini belum menikah ya, belum menikah secara resmi gitu ya, maksudnya secara umum gitu, karena orang Yahudi itu bertunangan itu mereka sudah menikah Bapak Ibu. Tapi hanya memang tidak bersetubuh saja. Tapi ini kok kayaknya dia berpikir ini saya belum bersetubuh dengan dia, kenapa dia sudah hamil, dan ini wah bener nih Maria nih, wah nggak bisa ini tipe wanita nggak setia. Dia udah kesal Bapak Ibu, dia udah aduh. Tapi Immanuel ini juga memberikan kekuatan kepada Yusuf, yang akhirnya di ayat yang ke-24, sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya.
Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki dan Yusuf menamakan dia Yesus. Tahun 2021, jangan sampai ada ketakutan. Oke? Kenapa? Karena ketakutan menjadi penghalang terbesar untuk kita taat kepada pimpinan Tuhan. Ketakutan menjadi penghalang terbesar kita untuk mau ngikut arahan Tuhan. Karena apa? Kalau kita takut berarti kita sedang berpusat kepada diri kita. Tapi kalau kita berfokus kepada firman Tuhan, kita berfokus kepada apa yang jadi kehendak Tuhan, segala sesuatu yang kita takutkan ini kita serahkan kepada Tuhan. Dan kita cuma bilang, Tuhan, ini aku hamba-Mu, apa yang terjadi, biarlah terjadi seturut dengan kehendak-Mu. Tahun 2021, Tuhan mau kita semua untuk taat dan semakin taat. Kenapa Bapak Ibu? Karena ketaatan yang satu ketaatan yang satu mengarahkan kita kepada ketaatan yang lain. Dan ketaatan ke satu, ketaatan kedua, seterusnya menolong kita untuk kita bisa semakin kenal Tuhan. Saya ini teringat betul-betul saya bergumul sama Tuhan ketika saya diminta ya dalam hal ini, Tuhan mau saya menyerahkan hidup untuk melayani Tuhan. Saya nggak pernah lupakan bagaimana saya bergumul dengan kehidupan saya pada waktu itu Bapak Ibu. Tapi yang saya tahu, apa yang saya lakukan ini bukan berasal dari diri saya. Apa yang saya lakukan ini saya tahu persis secara pribadi, oke, Tuhan mau saya untuk serahkan hidup sama Dia. Terserah saya melakukan apapun itu, tetapi intinya hidup saya serahkan kepada Tuhan. Ketakutan apa? Oh banyak. Nanti saya menikah nggak ya? Karena siapa yang mau sama saya? Hamba Tuhan. Ibaratnya dia nggak berfokus kepada finansial. Terus gimana ya nanti masa depan saya? Terus apalagi ya? Waktu itu saya mempertimbangkan, oh saya punya mimpi, ini gimana nih mimpi saya datang ke Jakarta. Saya udah mulai karir saya dengan sangat baik pada waktu itu, saya harus tinggalkan. Dan saya kembali melihat kisah ini, dan saya membayangkan apa yang Yusuf dan Maria alami ketika dia tahu janin yang ada di Maria itu adalah benih Allah yang Tuhan titipkan untuk mereka jaga, dan mereka harus rawat sampai itu lahir. Dan akhirnya karena ketekunan, karena ketaatan Yusuf dan Maria akan firman Tuhan, keselamatan itu sampai kepada seluruh manusia di muka bumi ini, kepada saya dan saudara. Buah dari ketaatan. Bapak Ibu, ketaatan itu sulit sekali. Ketaatan itu mahal Bapak Ibu, ketaatan itu mahal. Dan bukti kita kenal Tuhan itu cuma satu, kita mau taat nggak sama Tuhan. Udahlah, saya nggak bicara muluk-muluk deh, saya nggak bicara seberapa kenal Bapak Ibu sama seberapa banyak ayat firman Tuhan yang Bapak Ibu hafal, enggak lah. Saya cuma, mari kita sama-sama saya ajak kita sama-sama untuk introspeksi diri kita. Seberapa kenal kita sama Tuhan, itu seberapa taat kita melakukan firman Tuhan, melakukan arahan Tuhan, melakukan kehendak Tuhan. Sekalipun sesuatu yang menakutkan itu kita harus alami, kita harus hadapi. Nah, tahun 2021, walaupun ada situasi yang nantinya ya mungkin Bapak Ibu akan hadapi sesuatu yang buruk menurut manusia, tapi percayalah, Bapak Ibu harus melihat ada kehendak Tuhan apa di balik situasi yang buruk itu. Ada firman Tuhan apa yang harus kita praktekkan dalam keadaan itu. Nggak ada yang buruk Bapak Ibu. Nggak ada yang jelek. Nggak ada yang jahat. Nggak ada Bapak Ibu. Semuanya itu persepsi manusia. Manusia yang bilang ini buruk, ini jelek, ini nggak baik. Itu manusia aja. Tuhan melihat semuanya itu baik.
otak kita yang terbatas, yang nggak bisa melihat kehendak Tuhan. Big picture-nya nggak kelihatan, tapi Tuhan mah udah selesai sama Tuhan. Udah kelihatan, awal hidup kita sampai akhir hidup kita udah selesai. Nah, yang kita perlu pahami, ayo, karena kita berhadapan dengan misteri tahun 2021, saya ingin mengajak kita semua, ayo kejar Tuhan Bapak Ibu. Kejar pengenalan akan Tuhan. Kejar kehendak Tuhan. Ayo semakin giat melayani Tuhan. Ayo semakin mencintai Tuhan. Semakin rindu bersekutu dengan orang percaya. Karena itu semua akan membawa kita untuk semakin kenal Tuhan. Tingkatkan waktu kita untuk berdoa bersama-sama. Ya, ada doa, firman Tuhan, bersekutu, bersaksi. Ini semua adalah aktivitas yang kita harus hidupi bersama-sama sebagai orang percaya untuk meningkatkan pengenalan akan Tuhan. Dan kalau kita semakin kenal akan Tuhan, kita nggak takut untuk taat kepada firman Tuhan karena kita kenal siapa yang kita sembah. Satu ayat firman Tuhan sebagai penutup pagi hari ini. Wahyu, pasal yang pertama. Ini ayat firman Tuhan yang menguatkan saya sampai detik ini. Wahyu pasal yang pertama. Ayat yang ke-8 dulu. Tuhan berbicara kepada Yohanes di Pulau Patmos. Dia katakan firman Tuhan, Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah, yang ada, yang sudah ada, dan yang akan datang, yang maha kuasa. Ini ayat yang ke-8. Yang lebih keren lagi, ayat 17, bagian yang C. Jangan takut, aku adalah yang awal dan yang akhir, dan yang hidup. Aku telah mati, namun lihatlah, aku hidup sampai selama-lamanya, dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Amin untuk firman Tuhan. Bapak Ibu, gak perlu takut, dia adalah Alfa dan Omega. Dialah awal dan yang akhir. Awalnya kita nggak tahu kapan, akhirnya pun kita nggak tahu kapan, tetapi kita ada di dalamnya. Kalau dia menjadi yang awal dan dia yang akhir, buat apa kita takut Bapak Ibu? Keadaan nggak pernah pasti, tapi ini yang pasti. Dia adalah yang maha kuasa, yang memegang kendali kehidupan kita. Jangan takut, jangan goyah, fokus kepada Tuhan, fokus kepada kehendak Tuhan, sehingga kita semakin taat melakukan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur untuk firman-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan memberikan jaminan, penghiburan, kekuatan di awal tahun ini. Tuhan sudah memberikan penghiburan kepada Raja Ahas. Tuhan juga memberikan penghiburan kepada Yusuf dan Maria ketika mereka harus menjalani apa yang menjadi kehendak Tuhan. Dan secara manusia mereka menghadapi ketakutan. Saat ini Tuhan, kami dikuatkan. Biarlah hidup kami berfokus kepada Tuhan. Dan seringkali ketika kami melakukan firman Tuhan, selalu ada ketakutan. Takut ditolak, takut gak berhasil. Segala sesuatu yang kami takutkan. Tapi firman-Mu hari ini, Engkau adalah Immanuel, Allah beserta kami semua. Itu sebabnya Tuhan, hari ini kami mau sama-sama dedikasikan tahun 2021 adalah tahunnya Tuhan. Ini bukan tahunnya kami, ini adalah tahunnya Tuhan. Sehingga apa yang harus kami lalui di tahun 2021, biarlah semua terjadi
seturut dengan kehendak-Nya Tuhan. Dan ajar kami Tuhan, untuk kami mau taat kepada tuntunan Tuhan, kepada arahan Tuhan di tahun 2021. Satu hal yang kami percaya, Tuhan tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun. Karena Tuhan, Allah yang Maha Kuasa, ada di dalam hati kami, menyertai kami, memberikan kami kekuatan, kelegaan, penghiburan, sekalipun di dalam keadaan tantangan. Hamba berdoa untuk seluruh umat-Mu, biarlah mereka semakin diteguhkan, mereka semakin dikuatkan dalam menjalani tahun 2021. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin.
Shalom Bapak Ibu sekalian, saya mengajak untuk kita semua untuk kita berdoa bersama-sama, kesempatan yang indah untuk kita boleh menyampaikan segala pergumulan kita kepada Tuhan, khususnya di tahun yang baru ini yang kita akan lalui dan kita jalani bersama-sama. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan, waktu yang indah kami dapat menyampaikan segala pergumulan kami Tuhan. Khususnya waktu-waktu kami akan dan jalani di tahun 2021 Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan atas segala penyertaan Tuhan. Allah Immanuel dan bahkan Allah yang sama juga Tuhan yang menyertai kami. Yang kami boleh terus Tuhan bergumul dan bersuka cita karena kami terus dituntun dan disertai oleh Engkau ya Tuhan. Bapa dalam surga, kami bersyukur dengan Roh Kudus yang menolong kami, bahkan Yesus Kristus yang menjadi contoh teladan, yang memberi keselamatan bagi kami. Biarlah kami boleh hidup di dalam Dia ya Bapa. Tuhan, kami menyerahkan sekali lagi di tahun yang baru ini, kami menyerahkan bangsa negara kami Tuhan, yang masih bergumul dengan pandemi COVID-19 ini Tuhan. Kami percaya Engkau ada bersama dengan kami, Engkau turut bekerja dalam segala sesuatu di dalam kehidupan kami, dan Engkau yang menyertai kami Tuhan di dalam segala keadaan, baik keadaan yang senang atau tidak mengenakan. Biarlah kami boleh bersuka cita, kami boleh menikmati momen-momen, dan kami dapat menemukan momen itu Tuhan, di mana Allah ada, Allah yang bekerja dalam segala sesuatu, Allah yang terus menyertai kami. Kami mohon Allah memberkati bangsa negara kami Tuhan. Kami menyerahkan sekali lagi vaksinasi yang akan dilakukan, didistribusikan ke penjuru seluruh Nusantara ya Bapa. Biarlah Engkau memakai vaksin ini sebagai alat Tuhan, sebagai wadah dan sarana untuk memberikan pemulihan kesehatan, mencegah dan bahkan ya Bapa dapat memberikan semangat untuk kami terus dan bertumbuh dalam membangun bangsa negara kami. Bahkan Tuhan, kami boleh bersuka cita di mana kami boleh terus bertumbuh ke arah Kristus, sehingga kami boleh Tuhan menjadi manusia yang boleh berkenan di hadapan Allah, menjadi anak-anak Allah. Bapa di surga, kami menyerahkan sekali lagi ya Bapa jemaat kami Tuhan, yang terus Tuhan terus bertumbuh di dalam Kristus, mengarah. Oh Bapa dalam surga, kami percaya Bapa setiap minggu, setiap hari kami boleh bertemu, kami boleh bergumul di dalam firman-Mu. Engkau memakai setiap sarana dan keadaan ya Bapa, dan bahkan situasi seperti ini Tuhan, yang kami terus akan lalui ya Bapa, gejala ataupun efek daripada COVID-19 ini Tuhan. Bapa, biarlah hikmat dan bijaksana Tuhan, kami boleh meminta, memohon tuntunan daripada Engkau saja Tuhan. Jadilah kehendak-Mu Tuhan dalam kehidupan kami Tuhan. Dan kami percaya ya Bapa, kami boleh menikmati persekutuan yang indah dalam keadaan apapun juga Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mohon Allah memberkati kami Tuhan dalam kehidupan kami, baik dalam keluarga kami, pada waktu kami berbakti, pada waktu kami bekerja, pada waktu di mana saja kami Tuhan, Kau pakai menjadi alat-Mu, menjadi saksi-Mu, di mana kami boleh memberitakan kabar baik itu Tuhan. Terima kasih Bapa, inilah seluruh doa kami Tuhan dengan ucapan syukur dengan tahun yang baru yang Kau sudah berkati bagi kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sedang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita siapkan hati kita untuk terima berkat yang daripada Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, yang maha kuasa. Sekali lagi hamba mau serahkan umat-Mu ya Tuhan ke dalam tangan-Mu. Biarlah keberadaan mereka sepenuhnya ada di dalam kendali-Nya Tuhan. Sidang jemaat Rosipina yang dikasihi oleh Tuhan, saat ini terimalah berkat yang daripada Allah Bapa, cinta dan kasih sayangnya yang dinyatakan melalui Tuhan kita Yesus Kristus, serta kekuatan, penghiburan, persekutuan yang manis bersama Allah Roh Kudus akan menyertai kita di sepanjang tahun ini, bahkan sampai kepada kekekalan. Mari semua yang sudah menerima berkat Tuhan, sama-sama katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat tahun baru 2021.
ibadah minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.